Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati pimpinan cabang Muhammadiyah Balen dan seluruh jajarannya, Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, jamaah ketarjian yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada pagi yang cerah ini kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap istiqomah dalam upaya kita tafaqquh fiddin, mendalami agama dengan mentradisikan kajian ketarjian di lingkungan warga Muhammadiyah. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Bapak dan ibu sekalian yang dimuliakan Allah, insyaallah untuk topik kajian kita akan bicara tentang amalan-amalan seputar bulan Muharram atau Sasi Suro dalam penanggalan kalender Islam Jawa. Yang kita sebelumnya di minggu yang lalu sudah bicara tentang KHGT. Referensi atau rujukan yang kita pakai yaitu kitab I'anatut Thalibin, kitab yang umum dipakai di masyarakat. Jadi I'anatut Thalibin itu ditulis oleh Sayyid Abu Bakar Syato Ad-Dimyati, gurunya Mbah Hasyim Asy'ari dan juga Mbah Ahmad Dahlan. Kitab ini itu hasyiyah. Hasyiyah itu komentar atas komentar, itu namanya hasyiyah ya. Jadi kalau dalam tradisi kitab kuning itu ada istilah matan atau matnun, itu teks induk atau teks pokok. Kemudian ada syarhun, itu komentar atau penjelasan. Ada penjelasan atas syarah gitu. Itu yang disebut dengan hasyiyah. Jadi ada matan, ada syarah, ada hasyiyah. I'anatut Thalibin itu hasyiyah. Jadi kalau hasyiyah berarti komentar atas komentar. Dari kitab Fathul Mu'in. Fathul Mu'in itu syarah ya. Mensyarahi atau mengomentari kitab Qurratul Ain bi Muhimmati ad-Din. Dua-duanya baik Fathul Mu'in atau Qurratul Ain itu ditulis oleh satu ulama, yaitu Syekh Zainuddin Al-Malibari. Jadi teks pokoknya itu Qurratul Ain, disyarahi menjadi Fathul Mu'in. Dua-duanya itu ditulis oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari dari Malabar, dari India Selatan. Beliau ini cukup terkenal karena murid langsungnya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Ini ulama yang cukup otoritatif dalam mazhab Syafi'i. Fathul Mu'in, kemudian I'anatut Thalibin atau Fathul Mu'in, I'anatut Thalibin kan hasyiyahnya Fathul Mu'in. Itu populer di Indonesia karena secara umum sanad ulama Indonesia itu lewat dua jalur. Yang pertama lewat Sayyid Abu Bakar Syato Ad-Dimyati, yang kedua lewat gurunya yaitu Syekh Ahmad Ibn Zaini Dahlan. Sehingga pernah kita kaji ya, ada kemungkinan nama Ahmad Dahlan atau Kiai Haji Ahmad Dahlan itu sebenarnya disandarkan kepada Syekh Ahmad Ibn Zaini Dahlan, yaitu gurunya Sayyid Abu Bakar Syato Ad-Dimyati. Dulu
sampai sekarang ya, orang haji itu habis haji kan ganti nama. Dan ulama-ulama kita dulu juga semacam itu ya. Jadi haji plus belajar ilmu. Kalau dulu gitu ya. Kalau sekarang berubah, haji plus rekreasi. Ilmunya nggak tahu gitu. Tapi kalau dulu haji sambil belajar ilmu. Nah, Mbak Ahmad Dahlan ketika haji ya sambil belajar ilmu ya, berguru kepada Sayyid Abu Bakar Syato Ad-Dimyati, pengarang apa? I'anatul Talibin. Ketika Mbak Ahmad Dahlan ingin ganti nama, itu minta rekomendasi nama kepada gurunya ini. Kebetulan nama gurunya dari Sayyid Abu Bakar Syato Ad-Dimyati itu namanya Syekh Ahmad Ibn Zaini Dahlan, sehingga direkomendasikanlah namanya Ahmad Dahlan karena ingin supaya Muhammad Darwish atau nama aslinya Mbak Ahmad Dahlan, Muhammad Darwish ini mewarisi ilmu gurunya Sayyid Abu Bakar Syato Ad-Dimyati, yaitu Syekh Ahmad Ibn Zaini Dahlan. Nah, dua ulama ini, yaitu Sayyid Abu Bakar Syato Ad-Dimyati dan Syekh Ahmad Ibn Zaini Dahlan, jadi sanad keilmuan ulama-ulama di Indonesia itu rata-rata lewat dua jalur itu. Kalau enggak apa tadi, Syekh Ahmad Ibn Zaini Dahlan ya ke Syekh Sayyid Abu Bakar Syato Ad-Dimyati. Ini yang menjadikan kitab I'anatul Talibin itu sangat populer di Indonesia. Di Mesir itu meskipun negaranya Arab, tapi nggak begitu populer. I'anatul Talibin itu nggak begitu populer, nggak sepopuler apa di Indonesia. Dan yang menarik kitab ini, dia tidak hanya bicara tentang fikih saja, tapi juga ada amalan-amalan semi tasawuf. Misalnya ada ijazah, ingin ibunya misalnya lagi hamil supaya lancar, itu ada amalan-amalannya Pak. Baca surat ini kemudian dimasukkan dalam gelas, diminum, kayak praktik di Indonesia. Termasuk nanti amalan suro itu ada bubur suro dan seterusnya, itu ada dasar kitabnya. Cumanya itu sah dijadikan dalil atau tidak. Nah itu. Jadi kalau kita bicara praktek keislaman di Indonesia, itu sebagian ada dasar kitabnya. Dasar kitab loh, landasan kitab kuning. Bukan ini hadisnya sahih atau enggak, kita akan bicara lain gitu. Tapi mereka punya landasan sebagian yang enggak ada gitu. Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah. Oleh sebab itu kita coba lihat amalan-amalan bulan Muharram yang ada dalam kitab I'anatul Talibin. Nanti kalau bertentangan dengan tarjih kita komentari. Di Fathul Mu'in itu diawali dengan kemuliaan bulan Muharram. Far'un afdalus syuhuri lisawm ba'da Ramadan asyuru al-khurum. Sebaik-baik bulan untuk puasa setelah Ramadan adalah bulan-bulan haram. Bulan-bulan haram itu kenapa disebut demikian? Karena bulan itu diharamkan untuk berperang. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Janganlah engkau mendolimi di bulan-bulan haram yang jumlahnya 4 itu anfusakum, diri kamu sekalian. Maksudnya dengan melakukan perang. Bulan haram itu 3 berturut-turut. Arba'atun thalathatun minha sardun wa yadzul qa'dah wa dzul hijjah wal muharram. 3 berturut-turut, yaitu Dzul Qa'dah bulan ke-11, Dzul Hijjah bulan 12, Muharram bulan 1. Yang satu itu tidak berturut-turut, maksudnya fardun, sendirian. Wahya Rajabu, yaitu Rajab bulan ke-7. Bulan-bulan haram ini secara makna ya, Dzul Qa'dah itu Dzu yang mempunyai Qa'dah itu duduk. Kenapa disebut demikian?
Dalam Fathul Mu'in dikatakan, karena di sana dikatakan dalam I'anatul Talibin dikatakan bahwasanya kenapa kok disebut Dzulqa'dah, karena diharamkan untuk berperang. Dzu itu kan yang mempunyai Qa'dah itu duduk. Maksudnya orang disuruh istirahat, nggak boleh apa? Berperang. Kalau Dzulhijjah itu liwuqu'il haji fi, karena di situ terjadi pelaksanaan ibadah haji. Muharram itu litahrimi al-jannah fihi ala iblis, karena surga itu diharamkan atas iblis. Maksudnya iblis diusir dari neraka itu di bulan Muharram. Apa? Diharamkan dari surga, diharamkan dari surga itu bulan apa? Muharram. Muharram itu kan yang diharamkan. Maksudnya iblis diharamkan dari surga di bulan apa? Muharram. Kalau Rajab, huwa mustaqun minat tarjib wa huwa ta'zim, yaitu diambil dari kata tarjib, yaitu memuliakan. Li'annal Araba kanat tu'azzimuhu ziyadatan ala ghairi, karena bangsa Arab memuliakan bulan Rajab melebihi bulan yang lainnya. Sampai ada sesembelian kayak korban namanya Atirah, itu dilakukan di bulan apa? Rajab. Ada kabilah dari bangsa Arab yang terkenal memuliakan bulan Rajab, itu namanya Mudhar. Makanya disebut bulannya itu Rajabu Mudhar, yaitu bulan yang dikultuskan oleh siapa? Bani Mudhar. Kalau kita lihat di Ibnu Katsir, bulan haram ini semuanya dihubungkan dengan ibadah haji, yaitu Dzulqa'dah itu orang persiapan berangkat haji, sehingga gak boleh perang. Dzulhijjah itu pelaksanaan ibadah haji. Muharram itu kembali ke tanah air atau ke rumah, sehingga orang habis haji gak boleh langsung perang, sehingga pulang jasadnya gak kembali tapi tinggal nama gitu. Masih relevan atau enggak pendapat itu? Masih relevan. Sekarang Muharram saja juga musimnya orang pulang haji gitu. Rajab, orang setelah berangkat haji meninggalkan haji dalam beberapa bulan itu merasa kangen gitu. Sehingga Rajab itu waktunya untuk kembali ke Baitullah dengan melakukan apa? Umrah. Itu yang dikatakan oleh Ibnu Katsir. Wa afdaluha al-Muharram. Bulan dari bulan haram yang 4 itu yang terbaik untuk puasa itu Muharram itu sendiri. Kenapa? Karena di dalam hadisnya ketika Nabi ditanya tentang ya Rasulullah, wa Rasulullah, ayu syahrin afdalu lisyam ba'da Ramadan. Bulan apa yang terbaik untuk berpuasa setelah apa? Ramadan. Nabi menjawab, afdalu shaumi ba'da Ramadan syahrullahi al-Muharram. Sebaik-baik bulan atau sebaik-baik puasa setelah Ramadan yaitu di bulan Allah, yaitu Muharram. Muharram itu disebut apa? Syahrullah, bulannya Allah. Kalau sesuatu dinisbahkan kepada Allah itu pasti mulia. Baitullah, rumahnya Allah, mulia. Masjidullah, masjidnya Allah, mulia. Abdullah, mulia. Syahrullah, bulannya Allah, mulia. Sehingga bulan Muharram itu bulan yang cukup mulia, tapi di Jawa menjadi bulan sial atau apes. Padahal kita sudah kemarin sudah bahas atau belum ya? Hah? Belum ya? Nikah nggak boleh di bulan Syawal. Itu kan sebenarnya dimunculkan mitos ketika Sultan Agung Mataram ya. Ketika itu kan mengharmoniskan antara kalender Jawa dengan kalender Hijriah itu. Kalender Jawa itu disebut kalender Saka atau disandarkan pada tokoh siapa? Aji Soko.
Haji Soko itu juga perdebatan, Pak. Tapi yang secara umum dipahami itu seorang figur atau tokoh ya. Ada yang mengatakan Haji Soko itu nama tempat yang ada di India. Kalender Saka, kalender dari India. Diharmoniskan dengan kalender Islam Hijriyah. Sehingga muncul nama-nama hari itu. Dan juga nama-nama bulan, nama-nama hari saja ada model 7 hari dan 5 hari. Yang bulan itu juga beberapa diambil dari bahasa Arab ya. Misalnya Sasi Suro. Suro itu dari Asyura itu. Asyura. Kemudian Rajab. Mulut Rabiul Awal. Kenapa kok mulut? Karena itu kelahirannya Nabi. Nabi itu kan dilahirkan di bulan Rabiul Awal. Maulud itu bayi yang dilahirkan. Maulud aslinya. Cumanya lidah Jawa bilang maulud itu berat sehingga jadinya mulut. Mulut, tapi bahasa Indonesia mulut itu ya cangkem. Tapi maulud itu maksudnya bayi yang dilahirkan. Ba'da maulud berarti ba'dal maulud, yaitu Rabiul Tsani. Terus Jumadil Ula, Jumadil Tsani, atau Jumadil Awal, Jumadil Tsani. Terus apa? Rajab dari kata rajab. Ruwah dari kata arwah. Ruwah arwah, sehingga bulan yang di situ orang-orang pada kirim arwah, Pak. Kirim doa atau kirim arwah? Sekarang bahasanya juga kirim arwah, Pak. Maksudnya kirim doa untuk arwah gitu. Ada megengan, ada apa lagi, Pak? Megengan ya. Kalau sekarang kirim arwah itu tiap selapanan tuh malam. Enggak yang di masjid itu loh, Pak, yang di Kintunan saking sapa kintunan wah kayak saweran. Selapanan ya dia. Selapanan. Enggak yang di masjid. Oh gitu. Malam Jumat berarti masjidnya cukup cepat besar, Pak itu. Jadi sampai hafal loh, aku gak hafal. Barengan ya. Jumat Pahing ya berarti selapan ya. Jumat Pahing ketemu Jumat Pahing kan selapan ya. Dan kenapa kok disebut ruwah gitu? Karena itu merujuk pada tradisi di Hadramaut. Di Hadramaut itu ada haulnya Nabi Hud tiap bulan Sa'ban. Nabi di kholi, Pak. Kalau di sini kan paling tinggi kiai, Pak ya. Atau sunan lah. Belum ada yang mengholi Nabi. Kenapa? Enggak ada Nabi di sini kan gitu. Ramadan poso. Puasa atau poso, Pak? Poso ya. Tapi sing di koran itu loh, koran Jogja. Pak, yang kemarin rame itu loh. Itu tulisannya bukan poso tapi puasa. Yang rame itu Pak, ikuti itu enggak? Ya, kedaulatan rakyat. Itu poso atau puasa, Pak? Puasa, seharusnya kan poso gitu. Apakah ini dicetak di pasar mana, Pak? Saya enggak tahu. Ya, jadi yang di Jawa itu poso. Di kalender Kesultanan Jogja itu poso juga. Tapi usia harinya selalu 30. Terus Syawal ya Syawal, kemudian seloi nyeselake olong, enggak boleh bikin gaduh. Makanya tadi Dzulqa'dah suruh istirahat. Atau selawatmu selo atau enggak? Selo ya kosong. Maksudnya orang ya duduk-duduk enggak boleh perang. Persiapan untuk
haji. Selo besar. Besar itu diambil dari kata al-id al-akbar, id gede. Lawannya al-id al-asghar, yaitu id kecil. Id kecil itu Idul Fitri, id besar itu Idul Adha. Tapi bagi ibu-ibu, besar mana Bu? Idul Fitri atau Idul Adha? Idul Fitri. Karena bajunya wajib baru itu. Wajib bikin jajan. Yang di kota mudik gitu. Tapi sebenarnya dalam Islam itu id yang besar itu Idul Adha. Kenapa? Ya, nggak satu ibadah, banyak. Ada kurbannya, ada hajinya, puasa juga. Yaumul Arafah kan puasa. Beberapa ibadah kan bisa juga puasa dari 1 Dzulhijjah sampai 9. Tapi kalau Idul Fitri itu kan hanya berkaitan dengan puasa Ramadan, hanya puasa Ramadan, sehingga disebut al-id al-asghar. Kalau Idul Adha itu al-id al-akbar. Dalam kalender Jawa menjadi besar. Besar itu maksudnya rioyo besar itu. Jadi nama-namanya itu kan diambil dari nama-nama, sebagian dari nama-nama apa? Bulan Hijriyah. Terus siklus mingguan itu ada 2. Yang pertama Saptawara atau Saptoworo. Yang kedua apa? Pancawara atau Panca apa? Woro ya. Poncoworo. Saptawara itu Sapta itu 7. Wara itu wewaran, hari. Ada hari siklus mingguan, yaitu 7 hari itu. Itu semuanya diambil dari bahasa Arab. Kecuali ahad. Ahad ngat. Ngat itu dari mana? Nggak, maksudnya ngat itu nek minggu itu dari Belanda Pak. Minggu itu Belanda. Ngat itu lengkapnya apa Pak? Anget. Hari sing anget itu. Oh gitu ya. Ya mungkin itu ya. Ya karena ngain itu ya. Ahad jadi ngat itu. Ya kayak Dzulqa'dah, Dzulngaidah itu. Ismangil itu. Ngabduah, bukan Abdullah tapi Ngabduah. Ahad jadi ngat itu ya. Senin dari kata Itsnain. Selasa Sulasa. Rebo Arbi'a, Kemis Khomis, Jumat Jumat, Setu Asab atau Sabtu Asabtu itu Asabt itu apa? Hari Sabtu. Kemudian ada yang Pancawara, yaitu Panca itu 5, Wara tadi wewaran yaitu hari. Siklus hari dalam 1 minggu ada 5 hari. Apa Pak? Kalau saya dulu menghafalnya itu LP2KW. LP2KW. L-nya itu legi, P-nya 2 paing, pon, wage, kliwon. Kliwon wage Pak. LP2KW kok. Legi, dari legi dulu Pak. Legi, paing, pon, wage kliwon. Berarti bukan KW ya, WK gitu. Legi, paing, pon, apa Pak? Legi, paing, pon, wage kliwon. Berarti keliru ya, bukan KW tapi WK. Bener gak Pak? Tak ceknya, berarti aku keliru lah. Itu namanya siklus dalam mingguan tapi hanya 5, disebut hari pasaran. Makanya ibu-ibu ada sepasar setelah kelahiran itu 5 hari. Dan menghitung selapan itu Saptawara sama Pancawara itu dikalikan. Jadi 5 kali 7 35. 35.
Hanya saja ketika itu Sultan Agung Mataram itu menginginkan semua perayaan itu di sasi apa? Suro. Karena orang Yahudi saja bilang yaumun sholihun, hari keberuntungan. Musa selamat dari kejaran Fir'aun, Fir'aun tenggelam. Semua peristiwa itu di Fathul Mu'in ada, Pak. Semua peristiwa yang bersejarah yang menyimpulkan menyimpulkan apa? Memberikan simbol maksudnya. Kemenangan kebenaran, kemudian apa? Runtuhnya kejahatan itu pasti di hari Syuro. Ada hadisnya ini. Ya di antaranya ya. Allah menerima taubatnya Adam. Iblis diangkat derajatnya. Nuh dikeluarkan dari apa? Enggak, Nuh dari kapal. Ibrahim diselamatkan dari apinya Namrud. Allah menurunkan Taurat kepada Musa, mengeluarkan Yusuf dari penjara itu. Yakub matanya disembuhkan. Kemudian Ayub yang terkenal dengan apa? Penyakit kulit itu juga disembuhkan. Yunus keluar dari perutnya ikan. Kemudian Nabi Dawud itu diampuni dosanya. Tapi ini keterangan Taurat, Pak. Nabi nggak usah saya sampaikan. Nabi Dawud itu suka istri secara singkat gitu ya. Ada seorang prajurit dia. Ini di Taurat ada. Itu prajuritnya Nabi Dawud ya. Nabi Dawud pas di atas istana ada perempuan cantik gitu. Dia tertarik. Ternyata itu istrinya salah satu tentaranya. Nabi Dawud karena suka pada perempuan itu kan gak kurang akal, Pak. Suaminya diutus perang, meninggal. Habis itu dinikahi. Nabi itu cerita Taurat loh, itu hanya cerita. Apakah benar atau tidak? Kalau dalam Islam kan Nabi itu maksum kan. Masa seorang yang maksum punya dosa? Kayak gitu. Tapi di Taurat itu beberapa nabi-nabi itu dianggap tidak maksum, sehingga beberapa nabi itu dianggap melakukan dosa. Nuh itu mohon maaf ini pemabuk. Ya, cerita-cerita itu kira-kira benar atau enggak kan itu? Itu kan cerita yang ada dalam kitab Taurat yang dalam pandangan Islam kan sekarang sudah tidak original atau tidak otentik ya. Tapi identik atau enggak? Identik kan harus melihat beberapa manuskrip. Nah, kemudian Allah memberikan Sulaiman pada saat itu kerajaan. Dan seterusnya, pokoknya peristiwa yang baik itu terjadi pada sasi Syuro. Sehingga dalam pandangan orang Yahudi, dalam pandangan Islam, semua peristiwa yang baik itu terjadi dalam bulan Syuro, persisnya tanggal 10 Syuro, Pak. Kemarin berarti. Kalau versi pemerintah sekarang kok bisa 2? Kemarin kita bahas ya. Kalau prinsip KHGT kan 1 hari 1 tanggal. Nah, sehingga Sultan Agung itu pingin semua perayaan yang ada di kerajaan itu ditempatkan di sasi Syuro. Termasuk Sultan mantu atau menggelar acara pernikahan itu sasi Syuro. Kalau rakyat pada mantu sasi Syuro, buah nih gue tanggone, Pak. Terus sibuk dengan urusan gawi ini sendiri-sendiri atau acaranya sendiri-sendiri, sehingga kerajaan menjadi sepi. Amplop Sultan Agung menjadi berkurang.
gak oleh buahan. Sehingga dimunculkan mitos nggak boleh nikah di bulan Suro. Itu sebenarnya gitu. Jadi itu dulu awalnya ya kepentingan keraton atau kerajaan saja itu. Tidak berdasarkan apa? Dalil yang sahih. Kalau sasi Suro itu sasi apa? Apes atau sial ya. Ya, kembali ke tadi. Puasa yang terbaik itu bulan Muharram. Terus tsumma Rajabu, kemudian bulan Rajab. Ini didahulukan, tapi hadis-hadisnya itu sebenarnya dhaif. Puasa berkaitan dengan di bulan Rajab secara khusus itu dhaif. Meskipun ada dalil umum bulan Rajab itu termasuk apa? Bulan haram yang kita dianjurkan untuk memperbanyak ibadah, tentunya diantaranya apa? Puasa. Tapi kalau puasa khusus di bulan Rajab gini-gini, siapa yang puasa di bulan Rajab 1 hari dapat ini, 2 hari dapat ini, itu hadisnya dhaif, bahkan maudhu, palsu. Tsummal hijjatu, kemudian bulan Dzulhijjah. Tsummal qa'datu, kemudian bulan Dzulqa'dah. Tapi bulan Dzulhijjah kan ada hari Arafah. Hari Arafah itu kan hari yang terbaik, bulan Dzulhijjah kan. Bulan Muharram ada puasa Asyura. Lebih mulia mana Pak Bu? Asyura dengan Arafah. Arafah secara harinya lebih mulia apa? Arafah. Tapi bulannya untuk puasa lah, konteksnya untuk puasa. Lebih baik Syura atau Muharram. Kenapa? Karena kalau Arafah itu 2 tahun, kalau Asyura 1 tahun. Di hadis Abu Qatadah Al-Ansari ya, di Fathul Mu'in juga disebutkan. Di sana dikatakan ketika Nabi ditanya tentang puasa Arafah itu yukaffir as-sanah al-madiyah wal baqiyah, menghapus dosa 2 tahun yang telah lewat dan akan datang. Tapi kalau Asyura itu yukaffir as-sana al-madiyah, menghapus dosa 1 tahun. Kenapa Arafah 2 tahun, Asyura setahun, Pak? Kenapa? Lah, penjelasan kayak gini kalau enggak di kitab-kitab fikih kayak gini enggak ada, Pak. Fikih dalil model tarjih enggak mungkin ada penjelasannya gitu. Ya? Kan kalau fikih model gini kan semi tasawuf, Pak. Jadi dia mencari hikmahnya apa? Kayak Ihya Ulumuddin kayak gitu. Fikih dalil model penulisan Imam As-Syaukani itu ya yang penting dalilnya semacam itu. Puasa Arafah menghapus dosa 2 tahun, puasa Asyura setahun. Tapi kalau di Fathul kayak I'anatul Talibin fikih mazhab itu, tapi enggak semuanya Pak, fikih mazhab yang model kayak Fathul Mu'in, kayak I'anatul Talibin atau Fathul Mu'in yang semi tasawuf, itu ada penjelasannya ya. Penjelasannya bagaimana? Kalau Asyura itu kan yaumun musawiyun, harinya Nabi Musa. Karena Nabi Musa berpuasa pada tanggal 10 Muharram atas keselamatan dari siapa? Kejaran Fir'aun. Najallahu fihi Musa wa bani Israila min aduwim. Allah menyelamatkan pada hari Asyura itu Musa dan Bani Israel. Sehingga Musa melakukan puasa. Puasanya yaitu puasa Asyura. Ketika Nabi Muhammad mendengar jawaban orang Yahudi bahwasanya mereka berpuasa karena Allah menyelamatkan Musa dan Bani Israel dari tentaranya, Nabi Muhammad bilang apa? Ana haqqu bi Musa minkum. Saya lebih berhak mengikuti Musa daripada kamu sekalian. Berarti puasa Asyura itu kan syar'u man qablanya, syariat nabi-nabi yang terdahulu sudah dipraktekkan di masa Nabi Musa, sehingga disebut yaumun musawiyun, harinya Nabi Musa. Meskipun ditetapkan sebagai
syariat atau puasa sunnah di dalam Islam. Yang disebut apa tadi? Syar'u man qablana. Kalau Arafah itu yaumun Muhammadiyun. Ini di I'anatul Talibin. Yaumun Muhammadiyun, harinya Nabi Muhammad. Karena puasa Arafah itu khusus untuk umatnya Nabi Muhammad yang umat-umat sebelumnya belum disunahkan untuk puasa apa? Arafah. Makanya di sini kan, anna Arafata yaumun Muhammadiyun, bahwasanya puasa Arafah itu hari Muhammad. Tapi enggak usah dirubah yaumun atau yaumu al-Muhammadiyah, hari bermuhammadiyah. Tapi hari bermuhammadiyah itu ada di I'anatul Talibin, Pak, kitabnya tetangga sebelah. Ya kan kayak guyonannya Pak Mukti itu. Dulu itu saya NO. Saya masuk Muhammadiyah itu karena ketika baca Al-Barjanji itu ada kalimat Al-Muhammadiyah. Ya, keunikannya Muhammadiyah itu ada di kitab-kitab kuning, Pak. Akhirnya beberapa PDM itu ada hari bermuhammadiyah. PDM saya pernah diundang sekali di PDM Rembang, itu hari bermuhammadiyah. Dalam 1 bulan bikin kajian akbar. Itu dasarnya ada di I'anatul Talibin berkaitan dengan puasa Arafah yaumun Muhammadiyun. Itu di kitabnya tetangga sebelah. Enggak ada yaumu an-nahdhiyah, enggak ada. Yang ada yaumun Muhammadiyun atau yaum al-Muhammadiyah itu. Harinya Muhammad. Itu kan guyonan saja ya. Ya, kalau tasu'a itu kan Nabi ingin mukhalafah. Mukhalafah itu menyelisih praktek puasa yang ada di masa Bani Israel atau di masa apa? Musa. Sehingga Nabi mengatakan la in bagi itu ila qabilin la asumanna at-tasi'a. Kalau saya masih hidup, tahun yang akan datang saya akan berpuasa tanggal 9. Kalau Asyura itu kan persis dengan orang Yahudi. Ketika Nabi bahasanya mengadopsi atau mengikuti saja ya. Mengikuti syariat yang sudah ada, itu pasti didatangkan apa? Wajhul mukhalafah, bentuk penyelisihan. Supaya enggak sama dengan orang Yahudi, Nabi ingin puasa Tasu'a. Tapi masalahnya Nabi meninggal sebelum melakukan puasa apa? Tasu'a. Sehingga kalau ditanya, pernahkah Nabi melakukan puasa Tasu'a? Belum pernah. Kalau jenengan puasa Tasu'a, berarti ngikuti Nabi atau ngikuti siapa? Nah, sunnah itu sehingga menjadi, kan secara umum 3, Pak. Sunnah qauliyah, ucapannya Nabi. Fi'liyah, perbuatannya Nabi. Takririyah, ketetapannya Nabi. Misalnya takririyah itu sahabat melakukan perbuatan di depan Nabi atau Nabi tahu, Nabi mengiyakan atau mendiamkan. Contohnya dhab itu. Khalid ibn Walid makan dhab di depannya Nabi. Nabi ditawari tidak mau. Innahu laisa bi ardi qaumi. Tapi sama Nabi dibiarkan sehingga dhab atau kadal Arab itu halal. Tapi Kiai Jawa dulu memaknai seliro. Ukila, hadis Ibnu Abbas ya di Bulughul Maram ada. Ukila dan pangan apa adzabu seliro ala maidati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ing atase meja daharane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seliro itu kan biawak atau nyabi. Karena memang mirip dhab dengan biawak secara fisik. Karena Kiai Jawa dulu ingin melakukan kontekstualisasi. Pernah kita bahas ya. Watini wazaitun lan wit elo. Elo ya apa? Ternyata itu buah tin versi Jawa.
pohon kurma itu diterjemahkan pohon kelapa. Tapi ketika Kiai Jawa dulu memaknai seperti itu enggak begitu berisiko, Pak. Karena memang dunia internet kan belum ada. Ya, kan ingin mendekatkan, memberikan gambaran. Terus kalau dzab tadi selirau kan orang belum geragas kayak sekarang, Pak. Ada kuliner ekstrim, rica-rica biawak, sate biawak ada juga. Sate tikus itu yang di Thailand atau mana, Pak? Ya. Ketika itu kan nggak ada masalah. Tapi kalau terjemahan itu sampai sekarang tetap dimaknai seperti itu berbahaya. Karena dzab sama biawak itu kan jauh berbeda. Dzab itu makan rerumputan, biawak makan apa? Binatang, pitik, endok, ambles kabeh kan itu. Sehingga enggak sama antara dzab dengan apa? Biawak. Dzab itu halal, kalau biawak itu haram. Karena masuk kriteria hewan yang memiliki apa? Taring. Kullu dzinabin minas sibai fa'akluhu haram. Kalau ahasan itu makruh saja. Kenapa? Karena Al-Quran pakai innama. Innama apa? Hurimat alaikumul maitatu itu kan ada yang pakai innama. Innama itu apa? Sesungguhnya hanya. Berarti yang haram cuma 4, selain itu tidak sampai haram tapi cukup makruh gitu. Sehingga ada perdebatan antara Ahasan dengan Kiai Haji Wahab Hasbuwah gitu. Ahasan menghalalkan kodok, Pak, kata itu halal itu bagi Ahasan. Sama Mbak Wahab Hasbuwah dibilang kamu itu kiai kodok. Kiai kodok itu maksudnya kiai yang menghalalkan kata. Hasan juga enggak kurang cerdas. Kamu itu juga kiai kebu. Kiai kebu itu maksudnya suka taklid gitu. Kebu itu kan simbol kebodohan tuh, Pak. Dibawa kemana saja mau nurut. Itu berarti taklid, cara beragama taklid. Itu perdebatan antara Kiai Wahab Hasbuwah dengan Ahasan itu. Kemudian yang keempat tadi ada sunnah hamiyah. Sunnah hamiyah itu apa yang ingin dilakukan Nabi tapi belum terlaksana. Itu disebut sunnah al-hamiyah. Ya di sini contohnya puasa Tasu'a. Sehingga di putusan tarjih di Padang, Pak, bisa dicek di HPT jilid 3. Putusan Padang 2003 tentang shaumu tatawwu, puasa-puasa sunnah. Yang ada di situ majelis tarjih menetapkan puasa Asyura dan Tasu'a. Meskipun saya pernah ngaji di kalangan warga Muhammadiyah itu ditolak, Pak. Puasa Tasu'a itu enggak ada dalilnya. Kok enggak ada dalilnya? Enggak pernah dilakukan oleh Nabi. Padahal dalilnya sahih itu rawahu Muslimun, riwayat Imam Muslim. Cumanya memang betul Nabi tidak pernah melakukan, tapi kan masuk sunnah hamiyah. Cumanya puasa yang hari ke-11 kayak sekarang itu yang diperdebatkan. Itu kan bisa jadi menyelisih orang Yahudi. Di hadis Ibnu Abbas riwayat Imam Ahmad itu kan sumu yauman qablahu wa yauman ba'dahu. Suruh puasa sebelum Asyura sehari dan setelah Asyura apa? 1 hari. Berarti kan 3 hari. Ini riwayat Imam Ahmad, tapi di HPT kita tidak disebutkan karena memang diperdebatkan status apa? Hadisnya. Kata Su'aib al-Arnaud wa isnadu dhaif. Sanadnya apa? Dhaif. Meskipun mazhab Syafi'i termasuk Fathul Mu'in, Pak, mensunahkan. Saya enggak tahu di masyarakat dilakukan enggak, Pak? Yang tanggal 11. Enggak ada ya? Enggak, maksudnya cuma 9 10 ya? Padahal itu Fathul Mu'in itu. Hah? Oh gitu.
Enggak, dalam mazhab Syafi'i itu sebenarnya 3 tingkatan, Pak. Yang pertama, tingkatan pertama kayak Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Berarti 10, sehari sebelumnya 9 Tasu'a, setelahnya 11. Ini yang tingkatan yang pertama yang afdal. Cumannya ditarjih yang 11 ini hadisnya dhaif. Maksudnya cenderung mendhaifkan sehingga tidak perlu untuk diamalkan. Tapi kalau mazhab Syafi'i dan juga Ibnu Hajar Asqalani, Ibnu Qayyim al-Jauziyah mensunahkan 3-tiganya ini. Yang kedua yaitu 10 dengan 9. Yang ketiga 10 dengan 11. Dua-duanya ini menyelisih orang Yahudi. Yang terakhir 10 saja sama dengan orang Yahudi. Masuk man tasabbaha biqaumin fa huwa minhum atau enggak, Pak? Nanti sing poso Asyura tok padha mek wong Yahudi. Boleh atau enggak itu? Tapi kan sama dengan orang Yahudi. Nabi bersabda, man tasabbaha biqaumin fa huwa minhum. Siapa yang merupai suatu kaum maka dia sama. Sama boleh. Di Fathul Mu'in dikatakan wala ba'sa ayyufridahu, enggak mengapa dia puasa Asyura saja. Dan itu tidak dihitung sama dengan orang Yahudi. Kenapa? Karena sudah ditetapkan sebagai syariat Nabi Muhammad. Ya kan syariat kita itu kan ada yang meneruskan atau mengakomodir, ada yang menghapus atau menasah. Ya memang Nabi Muhammad kan tidak menasah semua syariat yang nabi-nabi terdahulu, kan menyempurnakan dan juga meskipun ada yang dinasah atau dihapus. Kemudian yang terakhir sebelum kita tutupnya, amalan-amalan di bulan Syura yang ada di kitab Fathul Mu'in ya. Di sana dikatakan yang sahih itu hanya 2. Yang pertama, lam yasihha fiha illa haditsus siyam. Yang sahih dalam amalan bulan-bulan Syura atau Muharram itu hadis nang puasa. Itu puasa Asyura, Tasu'a, kemudian yang 11 ini perdebatan. Wa tausi'ah 'alal iyal. Hadis yang bicara kalau seorang suami, ini dengerin, jenengan juga dengerin Bu, minta haknya. Man wassa'a fihi ala iyalihi wa ahlihi min mali wassa'allahu alaihi sa'ira sanatihi. Siapa yang meluaskan rizki untuk keluarganya, tapi pada hari Asyura, Pak, sudah lewati. Allah akan meluangkan baginya semua tahun, 1 tahun. Maksudnya apa? Atau semua tahun. Maksudnya ada yang mengatakan juga 1 tahun. Maksudnya kalau meluangkan rezekinya untuk keluarganya dicukupi, pokoknya semuanya dipenuhi, Pak. Yo nek basa guyone gak tahu dijak jalan-jalan, gak jak makan di warung ya dimakan warung. Mumpung sasi apa? Atau tanggal 10. Nah, Allah akan memudahkan baginya rezeki 1 tahun. Tapi hadis ini diperdebatkan, Pak. Ada yang mendhaifkan, ada yang mensahihkan, tapi di I'anatul Talibin termasuk hadis yang sahih katanya. Nah, selain itu, amma baki al-khisal ats-tsamaniyah faminha huwa dhaif wa minha huwa munkarun maudhu'. Adapun yang 8 itu hadisnya itu ada yang dhaif, ada yang maudhu', yaitu palsu. Ada 12 amalan di bulan Muharram atau sasi Syura itu. Yang pertama wahya as-shalah, salat. Tapi ini dhaif, Pak, ini dhaif.
Di Fathul Mu'in sendiri. Sholat 4 rakaat ketika awal bulan Syuro itu. Ada yang mempraktekkan, Pak? Enggak ada ya? Enggak di masyarakat maksudnya? Ada. Makanya katanya Gus Bak kan guyonane. Jadi orang NU itu tersiksa. Kok tersiksa? Bukan. Ada sholat raghaib di antaranya. Fathul Mu'in membid'ahkan tapi warga kita mengamalkan. Praktek di masyarakat dengan kitab itu kan bertentangan, Pak. Malah kancaku ekstrem, Pak. Nek ngaji gak saya nggawa Fathul Mu'in. Kenapa? Bicara tentang bid'ah itu. Karena Fathul Mu'in itu agak keras. Dia menyebut beberapa praktek apa? Bid'ah. Ya, termasuk di sini, Pak. Fathul Mu'in bilang, wa amma haditsul iktihal, adapun hadis celaan, wal gusli mandi, wa tatayyub pakai wangi-wangian, fi yaumi Asyura, di hari Asyura, fa min wad'il kadzabin. Itu hadis-hadisnya buatan para pendusta. Itu Fathul Mu'in yang bilang. Fathul Mu'in itu agak keras, makanya kadang-kadang ya disiriki sebagian orang, Pak. Pokoknya anggere kitab, anggere ngomong bid'ah gak seneng. Ini hadis iktihal pakai celaan. Kemarin jenengan pakai celak, Pak? Enggak ya. Kalau di Nabi saja sih celaan itu. Ada celak Arab itu. Teman saya juga celaan, tapi di budaya kita itu enggak umum ya. Ibu-ibu celaan, tapi celaan untuk itu loh, matanya biar tajam. Apa, Bu? Madura ya? Ada celak khusus ya? Sing melok apa? Remo ya? Namanya Remo, Pak. Iku Rezok ya? Apa? Rezok apa? Reok kok Rezok. Reok Ponorogo. Jadi celaan itu simbol kegembiraan. Mandi pakai wangi, celaan itu sebenarnya dulu dihubungkan dengan counter dari praktek orang Syiah. Syiah itu kan tapi kemarin ya, itu tanggal 10 itu kan merayakan perayaan Karbala. Itu Sayyidina Husain terbunuh di padang apa? Karbala pada masa Yazid ibn Muawiyah, dipenggal kepalanya oleh siapa itu? Jenderal Ibnu Ziyad. Ya. Kepalanya ada yang mengatakan sampai dibawa ke Mesir, Pak. Tapi ulama-ulama Mesir mendukung tentang kebenaran sejarah itu. Di Masjid Al-Azhar, sampingnya itu ada Masjid Al-Husain Ibn Ali. Itu di situ ada makamnya, makan kepalanya Sayyidina Husain, Pak. Saya pernah ziarah ke sana. Tapi enggak mau minta. Bukan ngalah berkah juga. Nah, orang Syiah karena Husain itu kan dibunuh, kepalanya kan dipenggal. Di embargo dikepung itu loh. Dalam di Karbala itu selama 40 hari semua akses ditutup, akses minum dan seterusnya, pokoknya menderita. Sehingga orang Syiah pada hari Asyura itu ibadah mengenang kematian Husain, penderitaan Husain dengan cara menyiksa diri itu, pakai pedang, pakai pemukul, pokoknya itulah sampai berdarah-darah itu. Pakai pedang, Pak, itu. Jenengan lihat di YouTube. Tapi itu Syiah yang Iran gitu. Kalau Syiah Indonesia itu cuma jajannya itu tepuk-tepuk, Pak, dipukul-pukul. Ya gak wani berdarah-darah, Pak. Syiah Indonesia kan bukan asli Syiah. Dia ikut-ikutan.
Nah, sehingga orang Syiah itu Asyura itu mereka berpendapat nggak boleh berpuasa, makruh gitu. Padahal kalau kita di Sunni kan malah sunnah. Kenapa? Karena hari mengenang kematian Husain gitu. Kan hari bersedih, sehingga pendukung kerajaan atau Daulah Muawiyah, yaitu Yazid ibn Muawiyah itu pakai celak. Celak itu menunjukkan apa? Kegembiraan itu ya. Kemudian wal ghusli, mandi. Ada hadis yang mengatakan maniktahala yaumahu lam yarmud dalikal am. Tapi hadisnya maudhu ya. Siapa yang pakai celak pada hari Asyura tidak mungkin kena penyakit mata 1 tahun. Itu hadisnya maudhu, Pak. Tapi kelewat waktunya. Man igtasala yaumahu lam yamrad kadzalik. Siapa yang mandi hari Asyura 1 tahun gak mungkin sakit. Kemarin mandi Asyura. Oh, mandi besar loh. Mandi ya. Itu gak sakit sama sekali 1 tahun. Jangan-jangan nggak mandi malah yang dimandi keresi. Memandikan keresi 10 Muharram atau 1 ya? Kok enggak 10 Pak ya? 1 surah ya, bukan 10 surah. Oh gitu ya. Sing keramat itu 1 surahnya ya. Tapi hadisnya itu sebenarnya 10-nya itu. Kan dihubungkan mandi nggak hanya memandikan badan tapi memandikan keris. Ya, kemudian wasilaturahmi, silaturahmi, wasadaqah, sedekah, waziaratu alim, mengunjungi kiai. Itu memang menjadi tradisi itu Pak. Berkunjung kepada kiai. Tapi bisa betul bisa enggak Pak. Berkunjung kepada kiai kan ada mujalah satu alim itu. Kan bisa jadi mencari ilmu. Tapi kalau di Jawa kan kadang-kadang berlebihan ya. Berlian. Wa iyadatu marid, yaitu mengunjungi orang, menjenguk orang sakit. Wa mashu ra'sil yatim, mengusap kepala anak yatim. Bukan mengusap saja, maksudnya ya menyantuni itu. Wa tausi'a 'alal iyal, yaitu memperluas rezeki anak keluarga tadi ya. Wa taklimul atfar, potong kuku. Sekarang atau kemarin, kalau kita kemarin kan qira'atus suratil ikhlas, dan baca surat al-ikhlas al-famarah 100 kali. Ini wong aja ora mungkin kuat. Kok alfa masuk ke 100.000 kali. Al-ikhlas 1000 kali kuat. Ibadah wong mati handeng-handeng sing ini. Tapi di masyarakat itu hanya diomongkan atau dipraktekkan, Pak? Al-ikhlas 1000 ya, Pak? Dibagi. Jadi yang disebutkan di sini memang diakui oleh Fathul Mu'in, oleh I'anatul Talibin ya. Sebenarnya kan baik Pak, cumanya kan permasalahannya Pak. Ibadah baik kalau dikhususkan itu kan enggak boleh. Kan perdebatan kita dengan di masyarakat kan ini loh. Apa salahnya zikir jamaah setelah sholat? Kan enggak ada salahnya toh ya. Apa salahnya salaman setelah sholat? Salaman di luar sholat saja dianjurkan, apalagi setelah sholat kan gitu. Ya masalahnya kan itu dianggap sebagai ibadah. Ketika ibadah umum dibawa ke khusus itu tidak boleh. Kaidah dalam mazhab Syafi'i ya. Sholat malam dikhususkan di hari Jumat, di malam Jumat itu dimakruhkan. Padahal sholat malam itu hukumnya sunnah. Tapi kalau dikhususkan di hari Jumat menjadi makruh. Lah ibadah semacam ini semuanya baik. Yang disebutkan tadi nggak ada yang
tidak baik. Tapi kalau dikhususkan pada hari Asyura, lah itu butuh dalil, atau di bulan Asyura itu. Yang ada dalil khususnya itu hanya berkaitan dengan puasa, yaitu puasa Tasu'a, puasa Asyura, atau puasa tanggal 11, tapi ini diperdebatkan. Ada hadisnya. Ada puasa tanggal 1 Syura sampai 9, Pak. Maksudnya urut terus ya. Siapa yang puasa 1 sampai 9, banallahu kubbatan alal hawa. Allah akan membangun baginya kubah di atas udara. Nih jenengan pengen bangun rumah di atas udara ya. Itu puasa 1 sampai 9. Jadi kayak puasa Dzulhijjah, Pak. Kalau puasa Dzulhijjah kan 1 sampai 9 itu memang ada hadisnya. Tapi yang 1 sampai 9 Asyura ada hadisnya, cumanya maudhu, yaitu palsu. Tapi di Fathul Mu'in itu disunahkan, Pak. Kalau kita di Muhammadiyah maksudnya memperbanyak puasa di bulan haram, itu memperbanyak puasa yang sudah ada dalilnya. Misalnya Senin Kemis, Daud nggak apa-apa mau bulan haram, atau Ayamul Bid. Dan sebenarnya kita dari Kemis kemarin ke Kemis berikutnya, kalau jenengan suka puasa ya. Kalau saya nggak kuat kan bisa dari Senin ke Senin. Senin kemarin puasa Senin, Jumatnya apa? Asyura, Tasu'a, Sabtunya Asyura, Ahadnya ini tanggal 11 tadi. Tapi ngikuti pendapat yang mensahihkan hadisnya ya. Kalau tarjih kan tidak mensahihkan. Besok Senin berarti puasa Senin. Selasa itu Ayamul Bid tanggal 13. Rebu itu tanggal 14. Kemis itu ya hari Kemis ya tanggal 15 Ayamul Bid. Berarti 1 minggu puasa dari Kamis sampai Kemis gitu. Full ya. Tapi yang kedua catatannya harus mengikuti KHGT. Kalau tidak mengikuti KHGT nggak bisa. Nah kan Kemis, Jumatnya kan nggak puasa berarti. Uang Tasu'a baru tanggal berapa? Tasu'a Sabtu, enggak yang enggak KHGT, yang enggak KHGT. Sabtu. Asyuranya sekarang. Kan Jumatnya kosong, Pak. Mungkin itu saja kajian kita. Ada pertanyaan atau enggak nih? Kalau enggak kita cukupkan. Enggak ada ya? Enggak ada kalau enggak. Mau ngomong Pak. Iya. Ya. Jadi puasa Daud. Puasa Daud itu kan merujuk pada puasa yang dipraktikkan oleh Nabi Daud. Jadi ada puasa dan ada sholat. Sholat lail itu sebenarnya juga sholatnya Nabi Daud. Puasa Daud itu puasa yang merujuk pada praktek puasa yang dilakukan oleh Nabi Daud. Dalam pembahasan Shaumu Tatawwu ya, yang ada di Monas Padang tahun 2003, puasa Daud itu diantara puasa yang sama Majelis Tarjih disebut masyru', yang disyariatkan. Ya dasarnya ketika Nabi mengatakan puasa Daud itu sebagai puasa yang terbaik, itu antasuma yauman wa tuftira yauman. Kamu berpuasa sehari dan berbuka sehari.
Cumanya waktu saya kecil Pak, itu dihubungkan puasa Daud itu puasa kecerdasan. Itu enggak ada dalilnya ya. Apa maneh nek pingin pinter bacaan jajan pasar itu juga enggak ada dalilnya. Dulu guru saya kalau mengajarkan kenapa kok puasa Daud itu puasa kecerdasan. Ya, karena Habibie itu kan orang yang tercerdas se-Indonesia. IQ-nya berapa itu? Itu di zaman Soeharto. Itu marketing atau asli Pak ya? Yang jelas cerdas lah IQ-nya. Itu punya kebiasaan puasa apa? Daud. Olahraga favoritnya apa? Renang. Dan nggak pernah batal dari wudhu. Sehingga puasa Daud itu nek pingin cerdas itu puasa Daud itu nggak ada dalil khusus. Kayak kayak sholat duha kalau rizkinya itu pingin lancar puasa. Sholat duha itu juga nggak ada dalilnya. Tapi kalau jenengan memohon itu mudah-mudahan kan burikat ummati ala bukuriha itu. Umatku ini akan diberkahi pada waktu pagi. Kalau jenengan bangun pagi sholat subuh dan termasuk sholat duha, bisa jadi itu mendapatkan berkah. Tapi kalau jenengan pahami sholat duha memperlancar rezeki, lah itu kan butuh dalil secara khusus. Tapi bisa jadi jenengan praktek sholat duha, kemudian minta rezeki ya dimudahkan. Itu cara memahaminya kan gitu Pak. Tapi kalau jenengan khususkan, nggak boleh gitu. Kalau mengkhususkan kan harus butuh dalil yang sahih. Tapi kalau jenengan salah satu upaya jenengan menjemput rezeki dengan sholat duha, tapi itu tidak disandarkan pada Nabi Pak. Boleh atau enggak? Boleh. Kayak jenengan melakukan amalan yang kita sebutkan tadi. Di bulan Syura boleh. Tapi kalau jenengan sandarkan itu ada landasannya dari Nabi yang tidak boleh. Kan permasalahannya kan di situ. Bukan berarti kajian kita wong ibadah biar dapat motivasi kok malah nggak boleh. Masalahnya itu kan butuh dalil, itu kan atas nama agama, butuh dalil khusus. Ya, kalau misalnya menjemput rezeki dengan upaya saya menjemput rezeki dengan sholat duha yang monggo-monggo saja lah gitu. Mungkin itu ya. Jadi puasa Daud itu puasa yang masyru' ya. Dan di HPT kita jilid 3 dalam som tatawu itu ada juga tuntunan puasa Daud. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabi Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Nah, kegiatannya apa tuh Pak? Belum. Ya kan Mas.